Selamat datang di Opini Gen Z, beropini ala generasi Z. Baru-baru ini ada berita viral adanya terjadi krisis ekonomi yang ada di dunia. Bahwa ada beberapa negara yang dimana akan terjadi krisis yang berdampak pada kebangkrutan suatu negara. Nah, hal ini pun terjadi di mana Sri Lanka tidak bisa membayar hutang. Gitu. Sampai-sampai presidennya pun hampir mau kabur nih. Udah kabur. Oh, udah kabur. Nah, iya. Nah, itu yang menjadi polemik di seluruh Sri Lanka. Gitu. Nah, apa sih penyebab si Sri Lanka ini tidak bisa membayar hutangnya? Oke. Gitu. Jadi memang kalau kita telusuri lebih jauh, memang Sri Lanka ini sudah salah dalam melakukan pengelolaan tata negara, termasuk dalam hal ini keuangan negara mereka. Oke. Sri Lanka ini selalu gali lubang tutup lubang. Jadi melunasi hutang yang lama dengan cara mencari atau menggunakan hutang yang baru. Lalu kemudian juga memang Sri Lanka itu kan perekonomiannya itu sangat tergantung pada sektor pariwisata. Pada saat pandemi ini terjadi, pandemi COVID-19, otomatis kan tingkat kunjungan turis ke Sri Lanka itu sendiri banyak berkurang. Tapi lebih sialnya lagi, sebenarnya Sri Lanka sendiri sudah sejak tahun 2019 akhir bertepatan dengan terjadinya pengeboman di beberapa gereja dan di beberapa tempat di Colombo, kurang lebih sekitar 269 orang meninggal dunia dan 45 diantaranya adalah orang asing, itu menyebabkan para warga negara asing atau turis-turis ini ketakutan. Mereka tidak lagi datang berkunjung ke Sri Lanka, seperti itu. Oh, berarti akibatnya turis-turis juga pada takut nih. Kan pemasukannya Sri Lanka kan dari pariwisata itu sendiri gitu ya. Ya, jadi sekitar 25% dari GDP Sri Lanka itu dari turis. Kan Sri Lanka itu kan banyak sekali terdapat pantai-pantai yang indah, pemandangan alam yang cukup cantik lah, keren gitu. Dia hampir sama seperti Maldives ya, karena kan mungkin satu ras juga ya, beda lokasi aja gitu, Bisa geografisnya. Iya, kalau kita ketahui kan biasanya nih Sri Lanka itu kan dikenal dengan produsen daun teh. Kalau kita pernah dengar teh yang berasal dari Ceylon. Biasanya kalau brand-brand teh yang mewah-mewah itu ya, yang mewah, yang pabrikan Dilmamah itu, yang merek Dilmamah atau Loptin ya, tahu lah yang Loptin itu yang warna kuning, ataupun Twinings, itu kan biasanya suka ada Ceylon tea. Nah, Ceylon itu Sri Lanka. Tapi produksi daun teh itu hanya sekitar 6-7% aja. Jadi memang Sri Lanka itu lebih banyak mengandalkan sektor pariwisata. Jadi ketika turis itu takut ya kan itu terjadi ada pengeboman, Ditambah dengan pandemi, nah Ya. udah makin sulit tuh pendapatan dari Sri Lanka. makin amblas. Selain itu juga ditambah lagi bahwa Sri Lanka itu sebagian besar kebutuhan pokok sembako, termasuk juga bahan bakar minyak dan gas, itu semuanya didatangkan dari luar negeri atau mereka mengimpor. Impor yang besar ini itu yang mengakibatkan mereka mengalami defisit neraca perdagangan. Negara-negara lain juga banyak yang mengalami defisit neraca perdagangan. Cuma bagaimana caranya kita menutupi defisit ini? Dengan cara kita berutang. Negara berutang. Dalam kasusnya Sri Lanka, mereka sudah terlanjur bermasalah. Jadi kalau mereka mau berutang agak susah, ditambah lagi dengan yaitu mismanagement dalam pengelolaan keuangan negara mereka. Jadi di Sri Lanka itu banyak sekali terjadi praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Nah, itu menjadi faktor yang paling besar ya. Iya, sehingga negara-negara lain juga mau memberikan utang ya gimana gitu kan. Nanti gue ngasih utang dikorupsi. Selain itu juga yang jadi masalah adalah Sri Lanka itu menetapkan nilai tukar mata uangnya Sri Lanka rupiahnya Sri Lanka lah. Itu dipatok di nilai tertentu dan cenderung overvalue. Sri Lanka ini kan juga mereka itu juga banyak mengekspor tenaga kerja ya, bukan TKI. TKI Indonesia. TKS. Tenaga kerja Sri Lanka. Para TKS ini umumnya mereka bekerja lebih menjadi tenaga kasar, buruh kasar. Kalau Indonesia kan banyak yang udah naik levelnya ya. Tadinya kan Indonesia juga banyak yang mengirim TKI untuk jadi asisten rumah tangga. Tapi akhir-akhir ini kan TKI yang dikirimkan naik level lebih ke tenaga-tenaga yang profesional, iya, di rumah sakit, di hotel-hotel, begitu.
Nah, kalau Sri Lanka ini, tenaga kerja Sri Lanka itu masih di bawah banget, bahkan cenderung ke arah buruh-buruh kasar. Dan mereka ada banyak sekali tersebar di mana-mana. Mulai dari Afrika, Asia Tengah, bahkan sampai ke Eropa juga ada. Nah, kita kembali lagi ke nilai tukar mata uang Sri Lanka ya. Sri Lanka rupiah ini ya, nilainya itu sudah dirasa overvalued. Misalnya nih, satu Sri Lankan rupiah harganya harusnya 1.000, tapi sama pemerintah itu dipatok satu Sri Lankan rupiah misalnya sebesar 200. Otomatis kan Anjlok ya. jadi gini, orang-orang yang dari luar ini, para TKS ini, tenaga kerja Sri Lanka ini, mereka tidak menggunakan jalur resmi. Jadi mereka menggunakan jalur swasta di luar pemerintah. Ya karena mereka dapat lebih banyak kan. Dari tadinya satu Sri Lankan rupiah misalnya dapat 1.000 ya kan. Kan lumayan daripada kita tukarkan di bank-bank resmi oleh pemerintah Sri Lanka kan cuma dapat 200. Mereka dapat 5 kali lebih banyak. Nah, ini yang menyebabkan Bank Sentral Sri Lanka itu mengalami kekurangan cadangan. Mereka ini cenderung menilai pemerintah Sri Lanka itu sudah melakukan scamming. Iya, karena nilai mata uangnya itu dipatok, padahal nilainya sudah turun jauh. Tentunya kan dampaknya sangat besar sekali. Kalau misalnya kita beli misalnya bahan pokok kan, kalau misalnya kita tukar menggunakan jasa penukaran swasta, kita dapat 5 butir telur. Tapi kalau kita gunakan jasa penukaran yang disediakan oleh pemerintah Sri Lanka, cuma dapat 1 atau 2 butir telur ya, otomatis orang akan menggunakan untuk mendapatkan telur yang lebih banyak kan. Gitu. Jadi di sini Bank Sentral Sri Lanka mengalami masalah likuiditas. Mereka tidak bisa lagi menjaga nilai mata uang mereka yang sudah overvalued itu, akhirnya mau nggak mau ketika dilepas ya drop, hancur. Nah, kan Sri Lanka ini kan tidak bisa membayar hutang, tapi kan tidak hanya Sri Lanka sendiri nih negara yang terjadinya kebangkrutan. Dahulu-dahulu sebelum Sri Lanka juga ada beberapa negara, mungkin salah satunya ada Venezuela, ada Zimbabwe, ada Turki, ada Afghanistan, ada Laos, Myanmar, dan lain sebagainya. Apakah kebangkrutan suatu negara ini bisa dapat menular kepada negara-negara lain nih? Ya, kalau kita bicara mengenai menular atau enggak, kita sudah pernah ada contohnya. Negeri kita sendiri, negara kita sendiri, waktu krisis moneter tahun 97, itu kan dimulainya dari Thailand. Oh, dari Thailand. Dari Thailand dulu. Oke. Terus menyebarlah sampai ke kita. Mata uang rupiah juga dulu tuh dipatok sama pemerintah Orde Baru. Ketika terjadi krisis ekonomi, ya kan, bermasalah lah semuanya ini kan, sampai ke lengsernya Orde Baru. Nah itu karena itu mata uang rupiah ya yang tadinya dijaga gitu kan, dipatok nilainya 2.000, ternyata nilainya sudah nggak segitu. Makanya ketika dilepas mata uang rupiah sampai 20.000 kalau nggak salah pernah deh, 20.000 ke atas pernah deh. Pada tahun 97 itu, era 97-98 itu. Ini sebenarnya mirip terjadi yang di Sri Lanka. Hampir mirip ya? Hampir mirip, karena krisis ekonomi yang nggak bisa ditanggulangi, itu pasti juga akan berdampak, pasti juga akan kena ke krisis sosial dan krisis politik. Nah itu yang dialami oleh Sri Lanka. Untungnya kalau Indonesia itu sudah jauh-jauh hari ya, sudah 20 tahun lebih kita sudah melakukan restrukturisasi gitu kan. Pemulihan lebih cepat ya? Iya, kondisi kita sudah jauh lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, apalagi di berita Ibu Sri Mulyani bilang bahwa utang negara Indonesia untuk tahun ini adalah semakin sedikit ya dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya kalau untuk krisis ekonomi global diperkirakan itu Indonesia tidak terdampak yang seperti sama Sri Lanka tersebut. Ya kita harapkan sih seperti itu ya. Pasti ada dampaknya. Tapi ya itu semoga sih dampaknya kecil lah. Tapi walaupun dampaknya hanya kecil ya. Kalau katanya PBB sekitar minus 3% ya. Minus 3% walaupun kecil tapi tetap kita harus waspada. Nggak boleh kita menganggap remeh. Karena kita sudah pernah merasakan bahwa itu bisa menular. Apalagi krisis yang dialami dunia sekarang ini bukan cuma hanya masalah Asia aja. Tapi ini seluruh dunia. Diperparah lagi dengan peperangan ini, peperangan Rusia dengan Ukraina. Dan kayaknya sih udah berlanjut, ini udah bukan Rusia Ukraina lagi, tapi Rusia sama NATO gitu kan. Nanti bisa jadi meluas lagi nih, bisa jadi Cina di situ ikut-ikutan masuk ya kan. Negara-negara komunis yang lain juga ikut-ikutan masuk. Nah kita nggak tahu nih mau jadi apa. Jadi memang kondisi perekonomian kita itu walaupun bolehlah kita optimis, tapi tetap kalau misalnya seluruh dunia chaos, kita juga pasti akan mengalami terpengaruh. Iya, karena kan ada hubungan bilateral ya kan di seluruh negara ya. Apabila satu chaos ya mungkin ada imbasnya juga di negara lain yang ya bentuk kerjasama juga ya. Iya, nah contohnya kan kenapa sih kok sekarang harga pangan naik? Jadi kan perang Ukraina dan Rusia itu mensuplai 25% dari suplai gandum. Ukraina itu 15%. Jadi kalau di total itu sekitar berapa? 25 tanggal sekitar 40%. Jadi ini kan hampir separuh dari suplai gandum dunia itu datangnya dari sana.
Dan ada negara-negara yang suplainya itu hanya mengandalkan suplai dari Ukraina aja atau hanya dari Rusia aja. Ada negara-negara yang mendapatkan gandum dari beberapa negara. Ini kita bicara ada negara-negara yang seperti itu yang hanya mengandalkan dari Ukraina. Jadi ketika nanti suplai gandum Ukraina terhenti, selesailah negara itu. Apalagi kan makanan pokok di dunia ini kan kebanyakan roti, ya kan, roti-rotian, pasta itu kan dari gandum semua. Mie, ya kan. Nah, yang suka makan mie ayam nih kan, atau makan mie instan, nah udah naik belum harga mie instan sekarang? Ya, mungkin masih di Indonesia belum ya, belum kerasa ya. Tapi pasti akan kerasa juga karena Indonesia bukan negara produsen gandum. Jadi pengaruh ini yang menyebabkan inflasi di seluruh dunia itu meningkat karena harga gandum tiba-tiba melonjak naik gak karu-karuan. Bahkan di Amerika aja sekarang ini di supermarket itu udah kosong. Kosong stok ya. Stok udah kosong. Nggak tahu gimana nanti itu kan kalau misalnya mereka nanti benar-benar terjadi kesulitan pangan. Kalau misalnya di Amerika chaos, waduh, bisa kemana-mana ini dampaknya gitu. Kita jangan over PD, tapi kita harus waspada nih gimana caranya, supaya kita bisa jangan sampai deh terkena imbas dari permasalahan ini. Karena rakyat kita aja udah susah kan hidupnya. Kalau harus kena kayak gini lagi, waduh, bahaya banget. Dan setiap kali ada permasalahan krisis ekonomi, pasti ujung-ujungnya pasti akan jadi pergolakan massa dan politik pun akan bertumbangan. Nah, itu salah satunya tuh. Ya mungkin di Sri Lanka ya, Sri Lanka pasti kan masyarakatnya juga panik buying juga kan gitu. Iya. Apalagi masyarakat Sri Lanka juga ada yang misalkan yang masih menganggur, ya kan, kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri kan sulit. Ditambah lagi krisisnya Sri Lanka itu sendiri punya utang yang tidak bisa dibayarkan. Harga-harga pokok juga makin naik. Nah itu gimana tuh? Kenapa sih rakyat Sri Lanka itu mengalami kesulitan bahan pangan? Dengan kondisi yang udah kita obrolin bahwa terjadi shortage dalam suplai bahan pangan dunia akibat perang Rusia-Ukraina, otomatis banyak negara-negara yang tadinya mengekspor bahan pangan ke Sri Lanka atau mungkin ke negara-negara lain, mereka menerapkan proteksionis. Mereka tidak lagi mengekspor produk-produk pangan mereka ke Sri Lanka. Padahal Sri Lanka itu sangat mengandalkan impor pangan dari luar negeri. Nah, ketika itu semua di stop, mereka mau makan apa? Jadi itulah yang menyebabkan harga pangan juga di Sri Lanka menjadi naik, meningkat. Apalagi BBM juga kan harus diimpor juga. Harga BBM juga naik dan sebagainya. Bahkan di SPBU ya di Sri Lanka, rakyat itu mengantri BBM itu sampai panjang mengular berjam-jam sampai ada yang meninggal dunia. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang menyebabkan pergolakan sehingga yaitu masyarakat atau rakyat Sri Lanka meminta pemerintah mereka untuk mundur gitu. Ya mungkin bukan mundur, emang dia kabur gitu ya. Nah, karena desakan ini sangat keras kan, bahkan sampai terjadi kerusuhan, bahkan terjadi pembakaran dan juga istana negaranya Sri Lanka juga udah diduduki massa ya. Iya, bahkan udah digeruduk kan. Udah digeruduk. Nah, susah, bahkan polisi pun nggak bisa menjaga kan. Ya mau nggak mau pasti ngabur lah gitu. Apalagi kan kita kenal bahwa di Sri Lanka itu kan pemerintahan mereka kan otoriter. Rakyat nggak suka. Jadi ketika ada suatu permasalahan seperti ini pasti yang akan dikejar, akan dikejar sampai kemanapun. Makanya si presidennya itu ya dia kabur. Karena kalau enggak kelar dia di situ. Jadi amukan massa juga. Iya. Orang polisinya aja nggak bisa menjaga kok. Kerusuhannya udah benar-benar chaos. Tidak bisa chaos. Udah chaos gitu. itu. Kalau nggak bisa keamanan udah nggak bisa dijaga lagi ya. Nggak bisa. Karena semua terdampak di Sri Lanka itu. Semuanya hampir semuanya, mulai dari politiknya, dari ekonominya, ya, mulai dari kerjasama luar negerinya. Nah mungkin salah satunya itu kan peminjaman utang yang terlalu besar mungkin ya. Ya memang Sri Lanka ini, ya itulah kalau misalnya kita membiasakan diri pada praktek-praktek korupsi, kolusi, dan rezim pemerintahan yang ada di Sri Lanka itu kan dinasional, sifatnya berdinasti gitu kan. Ya. Dan mereka nggak memikirin kepentingan negara, yang penting mereka hidup makmur. Contohnya begini, kenapa kok mereka selalu ngutang terus, minjem utang untuk bayar utang yang lama. Lama-lama kan jadi menggunung utangnya, nggak terselesaikan. Kalau everything is okay, kondisi ekonomi dunia ini ya nggak ada pandemi, nggak ada perang-perangan tuh, mungkin mereka bisa hidup baik lah dengan kondisi seperti itu. Gali lubang tutup lubang ya kan. Dan bahkan tidak misalkan tidak ada pandemi sama perang aja, ekonomi juga krisis juga pasti akan ada ya. Gitu. Pasti selalu akan ada Gitu. Tapi mereka kan nggak mikir.
Mereka juga nggak belajar dari Indonesia gitu. Harusnya kan mereka belajar dong. Waduh, jangan sampai nih gue jadi kayak Indonesia tahun 97. 98 ya. Iya, mereka merasa everything is okay, ya kan? Gue bisa melanjutkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ini, ya kan? Akhirnya sekarang kena, kelar. Gitu. Apalagi kalau misalkan untuk mengembalikan ini kan cukup lama ya, hampir puluhan tahun ya gitu ya. Dari Sri Lanka nih ekonominya biar bertumbuh secara perlahan gitu, nggak secepat itu. Ya, gitu. sebenarnya sih bisa kalau mau cepat. Kita bisa minta bantuan IMF. IMF iya. IMF sama Bank Dunia untuk memberikan pinjaman. Tapi kan dilihat lagi sumber daya, ada nggak penghasil sumber dayanya yang bisa untuk bayar ke IMF tersebut kan gitu. Yang paling penting adalah pemerintahannya ada nggak. Kalau pemerintahannya kayak sekarang begini, ya siapa yang mau ngasih pinjam uang? Mereka kan, gue mau pegang pemerintah yang mana gitu. Kalau pemerintahannya sudah ada ya, sudah bisa berjalan dengan baik lagi, kemungkinan IMF atau Bank Dunia bisa memberikan pinjaman. Tetapi negara itu harus melakukan restrukturisasi besar-besaran gitu. Jangan lagi menggunakan praktek-praktek lama gali lubang tutup lubang ya kan. Terus mereka juga harus mencegah korupsi, kolusi seperti itu. Itu akar permasalahan itu sangat luar biasa tuh, korupsi dan nepotisme dan lain-lain. Kolusi, iya. KKN gitu. Oke, kira-kira berapa lama sih krisis yang dialami oleh Sri Lanka untuk menumbuhkan perekonomiannya? Kan di Indonesia sendiri kan pernah mengalami nih, ya kan ya, butuh waktu sampai berpuluh tahun ya, bahkan belasan tahun untuk stabilnya ekonomi nih, dari mulai pergantian pemerintahannya mungkin. Nah, butuh waktu berapa lama gitu? Jadi berapa lama suatu negara yang mengalami krisis seperti Sri Lanka itu bisa pulih kembali ya seperti sedia kala? Ya kalau kita berkaca pada pengalaman kita sendiri Indonesia yang kita pernah mengalami krisis seperti Sri Lanka ya, yang benar-benar chaos gitu kan. Itu juga dimulai dari tahun 97, itu akibat krisis moneter. Yang bermula dari Thailand, kemudian menyebar, Malaysia juga sempat kena, akhirnya kena Indonesia juga gitu kan. Kemudian Indonesia diiringi dengan jatuhnya Orde Baru tahun 98, lalu kita mengikuti pemilihan ulang tahun 99. Itu kita baru bisa pulih lagi, baru bisa bangkit ya, kembali ke titik nol itu sekitar tahun 2008, tahun 2009. Hampir 10 tahun ya, 11 tahun ya. Iya, dan itu pun tahun 2009 kita hampir kena krisis lagi tuh. Iya. Yang subprime mortgage itu kan? Iya. Nah, itu hampir ya. Itu Indonesia baru istilahnya baru kembali. Bertumbuh nih. Baru mau nyundul dikit gitu loh. Nah, itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Tapi memang Indonesia sendiri kan negara yang besar dan banyak sekali sektor-sektor yang harus diperbaiki ya, direstrukturisasi gitu kan. Nah, kalau untuk Sri Lanka negara kecil harusnya sih bisa lebih cepat. Lebih cepat ya. Asalkan memang pemerintahnya sendiri mau serius nih, mau komit gitu kan, supaya bisa membangun negara mereka lebih baik lagi. Iya, untuk kedepannya yang lebih baik gitu ya. Intinya kan nggak hanya Sri Lanka kan, yang tadi kita bilang bahwa 9 negara itu juga mengalami krisis juga, tidak bisa bayar hutang gitu ya. Mungkin dari 9 negara itu juga saling secara perlahan dari tahun ke tahun ya kan ya. Gimana untuk bertumbuh nih, mulai dari segi politiknya diperbaiki, dari segi pemerintahannya, terus dari segi yang korupsinya dikurangin mungkin kali ya. Itu yang dampak paling besar. Ya mungkin seperti itu aja video dari kami. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe, komen, like, dan share. Bagi teman-teman yang ingin mendukung kami, bisa juga memberikan kami saweran ya, mentraktir kami kopi menggunakan link Saweria yang disediakan di kolom deskripsi. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan kami berdua pamit and see you.